Izin bertanya Ustadz, kita tadi sudah dengar juga perjalanan hidup dari Ustadz seperti apa, mulai dari melamar guru sampai ujung-ujungnya membuat buku. Ini sudah kita alami juga, saya pribadi saya alami Ustadz beberapa kali gagal dalam proses rekrutmen perusahaan itu. Nah, pertanyaan saya gini Ustadz, bagaimana sih cara kita melihat bahwasannya ini adalah pertanda untuk kita menyerah dikarenakan kegagalan yang berulang? Atau ini sebenarnya kita menganggap ini adalah ujian untuk kita terus istiqomah dan ikhtiar mencoba hal-hal yang sudah kita gagal tersebut, Ustaz? Setiap kali ngerasa gagal, pada saat itu pasti kita ngerasa kayaknya gak punya masa depan pada saat itu. Di awal kejadian itu kita langsung ngerasa kayak orang lain yang lulus itu lebih beruntung daripada saya. Saya kayaknya gagal, saya kayaknya gak layak, saya kayaknya begini, saya kayaknya begitu. Pasti muncul rasa itu dan itu adalah bagian dari reaksi kekecewaan kita. Wajar, manusiawi. Sama kayak ketika kita sakit muncul reaksi demam di tubuh kita. Reaksi panas di tubuh kita, reaksi pusing di kepala kita. Itu reaksi-reaksi manusiawi kalau itu terjadi secara zahir, kalau ini terjadi secara mental atau secara batin. Tapi reaksi itu bisa dinetralisir setelahnya ketika kita mulai refleksi diri. Jadi kejadian itu membuat kita shock sesaat, tapi langsung kumpulkan diri kita secara utuh lagi. Dalam bahasa Arab disebut dengan insaf. Yang jadi bahasa Indonesia, insaf. Dari sod jadi sin. Lalu dirubah lagi karena masih susah bilang F jadi P. Insaf. Udah insaf loh, gitu ya. Aslinya udah insaf kamu gitu kan. Insaf. Apa itu insaf? Insaf itu dari kata nisfun. Nisfun itu artinya tengah. Insaf itu artinya kembali ke tengah. Artinya kita sadar lagi gitu. Karena ketika awal kejadian pasti kita shock dulu tuh. Saat shock seperti itu wajar. Jadi bukan berarti ketika kita shock pikiran-pikiran kita itu berarti itulah masa depan. Bukan, itu hanya reaksi sesaat. Karena efek shock tadi itu. Nanti dia akan insaf. Pulang ke rumah, sholat 2 rakaat, beres sholat, merenung sebentar. Kalau perlu pancing dengan serotonin, dengan dopamin, dengan endorfin. Tahu ya, hormon-hormon kebahagiaan. Setelah udah netral, baru saya renungkan kembali apa yang tadi saya luput. Oh, ini takdir Allah. Kembalikan dulu ke situ. Ini takdir Allah. Kedua, semua takdir itu baik. Cuman butuh waktu untuk bisa melihatnya. Saya harus punya kesabaran dengan durasi waktu minimal 10 tahun. Ketiga, ya Allah, berilah saya takdir-takdir yang baik. Jalanin. Nanti ketemu tuh di tengah jalan. Setelah sekian lama, kita akan sampai kepada apa yang kita tuju. Yaitu keajaiban dari ketetapan Allah.